kita masih dalam pembahasan tentang mengagungkan ilmu dan ulama. Jadi kemarin kita sudah membahas ya, seorang murid itu harus mencari ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan mengagungkan orang yang punya ilmu, atau bahasa lain adalah ulama. Jadi ada pepatah Arab ya, sebelum kita bahas pepatah Arab itu ada satu pesan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, ana abdul man alamani harfan wahidan. Saya ini adalah budak bagi siapapun yang telah mengajari saya walau hanya satu huruf. Itu Ali bin Abi Thalib. Insya Allah jika dia berkehendak saya boleh dijual. Dijual dan Ali bin Thalib. Jika dia itu siapa maksudnya? Gurunya. Kalau guru Ali bin Abi Thalib berkehendak Ali harus dijual. Lainnya Ali. Wa insya ataka, apabila dia berkehendak untuk dimerdekakan maka saya merdeka. Begitulah Ali rela menjadi budak bagi guru yang telah mengajari ilmu kepada dia. Jadi ada pepatah Arab, ra'aitu ahaqqul haqqi haqqal muallimi. Aku melihat sebaik-baik hak, yang hak itu adalah hak guru. Leboha, aku melihat sebaik-baik hak, yang hak itu adalah hak guru. Berarti menyuka leboha mana itu yang ke anak bedah dia. Jadi semuanya sudah untuk guru. Wa wajabahu hifdan, dan aku menerimanya sebagai penjagaan ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Laqad haqqa yahda ilaihi karam. Sungguh hak bahwasanya dipertunjukkan kepadanya itu karamah. Jadi kita harus berikan hak memuliakan kepada guru. Dan guru berhak menerima kemuliaan itu. Dan kita yang harus memuliakan guru. Kadang dia Ali bin Thalib dia budak, dia budak pulang ni. Ya, gitu kan? Kenapa harus kita muliakan guru? Tentu dita'limi harfin, karena guru telah mengajari satu huruf. Alfu dirhamin, yang lebih baik dari uang 1000 dirham. Lebih baik kita berguru mengambil satu huruf dari guru daripada uang 1000 dirham. Yang awal lebih baik 1000 dirham dari satu huruf 1000 dirham. Berarti pen nó chạy đến đâu nó còn nó còn ra nó đã đi đâu nó boleh ini enggak betul. Yo syair itu berlaku lu wae, jangan berlaku deh. Ya, nah itulah pepatah. Sudah. Hah? 2 miliar juga. Ya dah. Berapa dirham dah? Dirham yang paling tinggi tidak. Oh. Hah? Itu dinar. Oh, dinar. Dirham berjodoh. Ya, berjodoh dikumpul ya. Tidak salah, dinar itu kan emas murni. Dinar, 1 dinar itu dinar dulu. Itu hitungannya sampai 400 ribu satu uangnya. Itu mahal sekali. 1000 dirham. 7 dirham ada arti 7 juta. Sudah. Fa'in man 'allamaka harfan, maka jikalah ada orang yang telah mengajarimu harfan, satu huruf, mimma tahtaju ilaihi, daripada apa-apa yang telah kau butuhkan darinya, fiddini, dalam agama, fahuwa abuka, maka itulah ayahmu, fiddin, dalam agama. Nah, itu adalah adab, salah satu adab terhadap guru. Siapapun guru yang telah mengajar satu huruf, yang engkau butuh huruf itu untuk belajar agama, maka orang itulah abuka fiddin, ayahmu dalam agama. Berarti kita ini ada dua ayah, yang ada dua Roma, yang ada dua ayah. Pak ayah yang tuh, ya yang kedua yang guru ya, kan? Jadi adab terhadap guru itulah dia. Kalau engkau mendapati ilmu dari guru itu satu huruf yang bermanfaat, huruf itu untuk kebutuhan agamamu, itulah ayahmu dalam agama.
yang dia ke ayah, berarti sama lagi ayah dari rumah, kibat mbak ayah dari rumah, kakunan dia yang mengurai. Ya, mengurai kan beli martabak ni saya makan. Oh dua. Baiklah dia. Nah, itu atap pada. Wa kana ustazuna, dan adalah guru kita bernama Syekh Al-Imam Sadiquddin Syairazi. Ada seorang syekh bernama Imam Syairazi, dia pernah berkata, qala masyayikhuna, dulu guru-guruku telah berkata, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, kalau engkau ingin menjadikan anakmu menjadi orang alim, fayambaghi ayyara'ul ghuraba, maka semestinya engkau memelihara para ahli fikih. Nah, itu syaratnya kalau ingin anak kita ingin alim, maka harus memuliakan para ahli fikih, kan? Ulama yu'anu, menghormati ulama. Wa yukrimuhum, dan muliakan para ulama itu. Wa yu'azzimuhum, dan agungkan ulama itu, besarkan. Wa yu'tihum syai'an, dan berikanlah sesuatu kepada ulama. Nah, itu caranya. Siapa yang bilang ini? Namanya Syekh Al-Imam Sadiquddin Syairazi. Ulama besar. Buat aja Google. Siapa beliau? Nah, Imam Syairazi ini dulu pernah belajar. Dia dapat wasiat dari gurunya, pergi ke gurunya, punya kena dia ke ulama, maka perintahkan anakmu itu untuk menghormati ulama. Gimana cara? Yukrimuhum, hormati guru, wa yu'azzimuhum, dan besarkan guru, wa yu'tihim syai'an, dan berikan sesuatu pada guru. Terserah sesuatunya kan. Hana itu minum, kulinan pen tu, ikuti, kopi, sama. Mungkin boleh dengar kalau orang mana lelaki tabung, apa tak? Kami lelaki boy apa? Ini lelaki apa? Lelaki apa kota? Benar. Fa'ilam yakun ibnuhu aliman. Kalau jika seandainya anakmu tidak juga jadi orang alim, ya. Tidak juga jadi orang alim, anakmu sudah engkau perintahkan muliakan guru dan seterusnya, yakunu hafiduhu aliman. Yakinlah esok cuculah yang akan jadi orang alim. Ini adab. Jadi kalau ingin anak jadi orang alim, sudah kita perintahkan anak untuk muliakan guru dan ulama, enggak juga jadi orang alim, memang batu urang itu contohnya. Maka ingatlah, yakun hafiduhu aliman. Jadi saya besok cucumu lah yang akan jadi orang alim. Jadi itulah dia. Kenapa? Jadi tengok walaupun dia jadi orang alim ni, tapi dia kan. Karena kemarin kita sudah bahas, sukses orang kalau sukses dalam belajar bukan pada banyaknya ilmu, tapi pada berkahnya ilmu. Nah, ulang lagi, sukses dalam belajar bukan pada banyaknya ilmu, tapi pada berkahnya ilmu. Syarat untuk mendapat berkah ilmu adalah patuh pada guru. Wa min tauqirin, dan sebahagian adab pada guru itu adalah wa min tauqiril muallimi, dan sebagian adab pada guru itu adalah alla yamshi amamahu, jangan berjalan di depan guru. Itu adab. Mau enggak kita dapat satu huruf tapi berkah seumur hidup daripada 1000 huruf tapi enggak pernah berkah? Yang pesan Abu Abdul Wali, almarhum Abu adanya menjejak masjid. Pesan Abu Abdul Wali tengok yang merumpuk ulama di masjid tawaddu, maka lah kira doa. Kadang mendoa ke dia wajib demi berkah ini. Lalu nauru dia buat itu buat daya, tapi orang tu bagi pakai masyarakat. Kayu anu dia buat dia buat dia bertekuk. Nah model nasi model urang dia buat itu 20 tu dia ada model kampung ni pakai. Berarti yang salah. Kon bak ilmu, kon bak ilmunya, tapi yang salah bak keberkahan ilmunya. Hana payah ulang ni cerita Syekh Burhanuddin dengan kampung Ron.
Itu orang kamu form yang Syukiban Syekh Nuraddin yang diakut dengan Syekh Kuala hanya 7. Oh, ini kan boleh. Kayu bawa Syekh Nuraddin. So, ini jaga kayu ulama. Jadi salah satu adab pada guru, jangan jalan di depan dulu. Wala yajlisu makanahu, dan janganlah duduk di tempat duduk dulu. Jangan duduk di tempat duduknya guru. Di mana guru sering duduk? Di sini ada kata-kata lebih sering. Di mana guru itu sering duduk, jangan duduk situ. Nah, itu ada. Imam Nawawi begitu. Imam Nawawi kalau lihat gurunya sedang duduk, beliau berguling-guling gitu. Gurunya sudah keluar, sudah mengajar, beliau guling-guling untuk ambil berkah. Mana Nawawi yang baca ahli fikihnya. Sebab tingkat gonya ahli fikih yang mula mengarang kitab, sebab tingkat gonya menghormati guru dan tolong dia mendengar. Hanya Nawawi. Kemudian Nawawi menyona guru itu bodoh ya. Bodoh. Itulah yang membuat orang dulu sedikit belajar tapi berguna sampai dia mati. Wala yabtadi'ul kalamu indahu illa bidinihi. Salah satu adab pada guru, jangan memulai bicara sebelum ada izin guru. Jangan mulai bicara, jangan kocok-kocok dan kasih tahu mana kuasa muslim. Tempat ini apa makan, tempat makanan dan lain atau tempat duduk aja. Ya, sebenarnya tempat duduk beliau di mana beliau sering duduk. Atau piring atau tempat-tempat ini. Jangan. Handuk misalnya. Baan. Tempat itu biasa tu yang tak kain duduk boleh. Baan. Katanya baan. Oh, Lebih itu baan. Berarti orang beda jadi kena tanpa lagi. Kadang ini sebahagian patuh para guru adab itu adalah jangan berbicara ya kalau tidak ada izin dari guru. Jangan bicara dulu, berarti termasuk bertanya. Jangan tanya dulu, coba ada izin. Mesti Pak nyampe rekam apa baru dia betul baru. Kenapa sih kita harus mentuankan guru? Karena disitulah letak keberkahan. Kita menuntut ilmu para guru itu bukan ambil ilmunya aja, tapi berkah. Ya, sama lagi berkah rezeki ya. Kita pernah melihat orang uang nggak ada, biasa-biasa saja, tapi hidup bahagia. Anak bisa makan, rasa bahagia. Orang sekarang kadang menilai harta banyak itu adalah kebahagiaan. Harus kerja berat, harus kerja kuat, sehingga jadi kaya. Dikira jadi kaya itu bahagia, enggak juga. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuhu wal malu tahrusuhu. Nah, itu kata Ali. Kalau engkau punya harta, engkau yang jaga harta. Kalau engkau punya ilmu, engkau jaga oleh ilmu. Itu ada orang kaya. Siang malam dia pikirnya satu miliar kemana saya taruh. Kesana nggak cocok, kesini rugi. Wah, memang membuat begini. Enggak tidur orang kaya tuh, orang kaya tidak akan pernah tidur nyenyak. Dia pasti dia akan berpikir usaha ini rugi. Nah, ini usaha ini sedang PHK. Apalagi kena COVID. Udahlah, nggak tidur lagi orang kaya. Tapi kalau orang miskin lihat, enggak semua orang miskin. Baik juga, itu orang miskin lagi maghrib masukin ayam. Orang selamat dia masukin ayam. Itu dia. Nah, begitu maksudnya. Ingat kata Ali bin Abi Thalib, al-malu tahrusu. Harta engkau yang akan menjaga. Al-ilmu yahrusu, tapi kalau kau punya ilmu, ilmu yang akan menjaga. Kalian baca juga. Wala yuktharu kalamu indahu, dan jangan banyak ngomong di depan guru. Jangan banyak ngomong merocos depan guru. Kalau bahasa ulun itu guru Jawa merocos kan, Dopos. Dopos. Bukan abang dia, bukan abang boleh. Boleh. Acik budak-budak bukan abang. Budak yang main HP itu sih bukan abang. Yang kata budak yang besar macamnya. Hanya punya sampai. Nah, ini untuk mengambil
mengambil keberkahan. Wala yus'alu syai'an inda malalati. Dan jangan bertanya sesuatu ya kepada guru inda malalati ketika sedang bosan. Guru itu ada juga dia masa bosannya, dan jangan banyak bertanya ketika beliau sedang bosan. Nah, kiranya orang dia dengan bosan kamu ayah terus di berapa? Nah, bagaimana? Lo dia berapa orang? Lo dia berapa orang? Tuh berapa orang? Wajib bangunnya. Ah, gitu dia. Ya. Wala yadkhul bab, dan jangan mengetuk pintu guru, bal yasbiru, bahkan engkau harus bersabar hatta yakhruju, sehingga guru keluar. Nah, kalau guru tutup sikit aja, kalau nggak keluar juga tuh ini tutup keras-keras saya. Itu ada. Nah, Hati-hati lah. falhasilu annahu yatlibu ridahu, maka kesimpulannya bahwasanya menuntut ridha guru itu perlu. Maksudnya mencari keridaan guru pada kita itu perlu. Wajtanibu saftahu, dan hindarilah dari amarah guru. Hindari amarah guru. Kalau ada marah dalam ada lagi. Anu pengalaman tuan mata jahiliyah awal. Ini kan nanti mata jahiliyah. Jadi ya, ingat tak pesan mau dulu ya. Dia kata biar dulu. Biar kita mau punya wadahnya kan. Tapi waktu dia boleh. Sudah ada biar kamu dan main-main dengan doa guru dan orang tu. Titik. Ada berapa? Kok menurut ringan. Padahal singkat juga ada biar kamu jangan main-main dengan doa guru dan orang tu. Tapi titik. Ya, dia. Jadi kalau sudah guru berdoa, kalau doa baik, alhamdulillah. Kalau doa buruk, Allah alam lah, alhamdulillah. Jadi jangan memancing guru marah. Kalau guru sudah marah, ingat ada baik, ilmu walaupun banyak tidak akan berkah. Yakinlah, walaupun banyak ilmu dan mencoba untuk jadi orang terkenal, tidak akan bisa terkenal. Dan orang semakin benci sama kita. Untuk sih ini masyarakat, dalam masyarakat itu. Wa yamtathilu amruhu fi ghairi ma'siyatillah ta'ala, dan menjunjung tinggilah perintahnya. Jadi kalau guru menyuruh harus dijunjung tinggi. Guru mau apa? Ini harus kita beri. Guru mau apa? Ini. Cuman ya guru dan semena-mena juga minta. Murid orang nggak ada, masa suruh beli Samsung 2, ambil 2, murid nggak ada duit, mana beli? Nah, ya, fi ghairi ma'siyatillah, no boleh, ya, pada selain maksiat pada Allah. Jadi ikutilah perintah guru di luar daripada maksiat. Tapi kalau suruh berjudi, main PUBG sama-sama sama guru, nah itu wajib kita ikuti. Nah, kemudian wala ta'atu li makhluqi, dan tidak perlu taat kepada makhluk yang makhluk itu bermaksiat kepada Tuhan. Enggak perlu taat, benar. Walaupun kurang punya, walaupun kurangnya you tanya enggak jalan maksiat, wajib. Nah, gitu kan? Jadi oleh karena itu wa min tauqirihi, dan sebahagian adab terhadap guru itu adalah tauqiru auladahu, memuliakan anak-anak guru. Sebagian menghormati guru adalah memuliakan anak-anaknya, wa may yata'allaqu bihi, dan orang-orang yang bersamanya, apa ibunya, apa ayah guru itu, atau kakeknya, atau anaknya, dan seterusnya. Titik sampai situ. Nah, inilah sebahagian adab terhadap. Maka oleh karena itu semakin kita berhadap pada guru, insyaallah kita mendapat berkah. Karena